Halo, perkenalkan saya Naka Agus Agung Audikira Naria Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Kira-kira apa ya perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara? Untuk mengetahui perbedaan dari kedua hal tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih definisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan seseorang, baik individu maupun kelompok. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Lalu, bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Apabila hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, maka akan timbul konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Lalu, apa ya perbedaan hak warga negara dan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang kita peroleh sejak kita lahir. Hak asasi manusia atau HAM sifatnya universal, tidak memandang kedudukan seseorang di masyarakat maupun statusnya sebagai warga negara mana. Sedangkan, hak warga negara adalah hak yang diperoleh seseorang ketika ia menjadi anggota atau bagian dari suatu negara. Sebagai contoh, apabila kita menjadi warga negara Indonesia, maka kita mendapat kesempatan untuk mendapatkan fasilitas negara seperti jaminan sosial, misalnya BPJS. Bagaimana jika hak seseorang tidak dipenuhi? Apabila seseorang tidak memperoleh hak yang seharusnya ia dapatkan, maka akan terjadi perenggutan atau pelanggaran hak manusia. Sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup dan merasa aman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Saat kita merasa tidak aman atau merasa hidup kita terancam, maka disitulah terjadi kasus pelanggaran atau perenggutan hak manusia. Contohnya adalah bullying, diskriminasi terhadap ras tertentu, dan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Bagaimana jika terjadi pengingkaran kewajiban? Apabila seseorang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka akan terjadi kasus pengingkaran kewajiban. Perilaku pengingkaran kewajiban ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif dan menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia pasti memiliki kewajiban yang harus ia penuhi. Contohnya, sebagai warga negara, kita wajib untuk membayar pajak. Namun, apabila kita mengingkari kewajiban untuk membayar pajak tersebut, maka pembangunan di negeri kita juga akan terpengaruh. Hal ini tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, melainkan juga merugikan orang lain. Lalu, bagaimana cara mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, yaitu dimulai dari hal-hal kecil. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Dengan mengetahui lebih dalam mengenai hak dan kewajiban, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka kita dapat berkontribusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagai seorang pelajar, kita juga dapat berkontribusi dengan menguatkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita tidak hanya membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri, melainkan juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga adil. Mari bersama-sama menghormati hak asasi manusia dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara.